Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bercerita sedikit perbedaan spora dan dari biji katak. Nah, memang kalau dari biji spora ini sengaja saya cabut supaya kita bisa enak menjelaskannya. Kenapa biji spora bisa saya simpulkan gagal? Ini usia 6 bulan dari saya menanam, kita taruh di media polybag, buahnya hasilnya hanya segini. Saya ingin tahu perkembangan akar tersebut. Ternyata biji katak dan biji dari buah spora itu perbedaan di akar ada. Kalau biji spora, akar tersebut kecil dan tidak banyak. Cuman kalau dari katak kita sudah mencoba, cuman kita tanam kembali dalam satu musim itu 8 bulan. Kita gali tanpa kita pupuk dan tanpa kita rawat, itu ada yang menghasilkan 2,5 kg sampai rata-rata 1 kilo. Makanya saya menyimpulkan spora ini hanya sebuah alat untuk bagaimana kita membuat bibit spora itu menjadi umbi mini yang kita tanam kembali, tidak bisa produksi untuk kita jual. Beda dari katak. Kalau katak itu dalam satu musim bisa menghasilkan 1 kilo, berarti kita bisa menjual langsung ke pengkolak atau pedagang di daerah kita ya. Jadi ini salah satu spora yang kita tanam di pinggir rumah. Bahkan ada yang kita tanam di sana. Kita menanam sekitar 25.000 batang. Kenapa saya menyimpulkan ke pertumbuhan spora itu gagalnya dari akar, pemirsa? Mohon maaf, hanya dari akar sebenarnya. Karena akar spora itu tidak seperti akar yang dihasilkan dari biji katak tersebut. Karena biji katak itu menghasilkan akar yang mungkin bisa dikatakan melebihi dari akar spora. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan kenapa saya menyimpulkan kalau spora itu gagal. Itu karena satu, kita kasihan terhadap petani pemula yang nanti bisa gagal seperti saya di sini. Maka saya arahkan, jika bisa dipakai, gunakanlah biji katak. Tapi mohon maaf, biji katak itu ada 2 versi. Ada yang panen paksaan dan emang itu sudah dorman, sudah ripah. Jadi jika kita membeli bibit dari biji katak, kita harus bertanya dulu, ini biji katak itu kita hasil dari panen paksa atau ripah. Kalau yang panen paksa itu kita sudah mencoba, pernah beli 10 kilo dari Pulau Jawa. Kita beli 10 kilo dari Pulau Jawa, kita coba jambang di sini dan alhamdulillah hasilnya tidak berbuah. Tidak ada yang hidup, semuanya membusuk. Setelah kita coba kedua, kita beli lagi 5 kilo. Kita minta bagi dari salah satu PT di Jawa Timur sana. Kita jambang, ternyata hasilnya bagus, berbuah semua. Maka dari itu, buat pemula, para petani porang, jeli-jelilah kita membeli bibit. Jangan asal kita
mengikuti hawa nafsu, dan pada akhirnya kerugian ada di diri kita. Karena apa? Posisi untuk sekarang ini dalam keadaan kita ini sebenarnya posisi yang tersulit di masa pandemik COVID-19 tentunya. Maka dari itu buat sedulur semua, bukan bermaksud untuk menggurui ataupun kita bermaksud untuk memiliki bahasa sok tahu, tapi pada kenyataan yang kita jalani seperti itu. Jika mau dipakai monggo, dan jika tidak ya monggo. Cukup sekian dan terima kasih. Salam porang Indonesia. Semoga seluruh petani porang dapat diberikan hasil yang melimpah dan bisa memperbaiki ekonomi kita dalam keterpurukan di pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalam. Salam porang pesisir barat.